Yang pertama, negeri Saudi Arabia, atau lebih tepatnya Arab. Bukan hanya Saudi Arabia saja, tapi Arab. Dulu Bapak Ibu, Saudi Arabia memperingati Maulid Nabi. Saya kata, kok bisa Ustaz? Ya, pernah saya tanya, pernah. Dan saya juga pernah tahu itu Bapak Ibu. Saya tanya sama guru saya waktu di Mekah itu, pernah enggak di Mekah ini terjadi peringatan Maulid Nabi? Oh pernah, sebelum berubah mazhab. Ketika mazhabnya Imam Syafi'i itu dilakukan. Pada masa Imam Abu Hanifah kalau saya tak salah juga dilakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada indikasi tersebut melakukan peringatan Maulid Nabi. Tapi tenang Bapak Ibu, Abdurrahman As-Sudais sudah melakukan ceramah di Masjidil Haram untuk memperingati Maulid Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah ke tak salah boleh lihat di Facebook saya, sudah ada video yang tersebar dalam bahasa Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan keberkahan oleh Allah, keluarga yang selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian anak-anak yang saleh dan salihah yang selalu berada dalam ketaatan dan istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini judul kita diganti. Harusnya reinkarnasi Syiah, tapi ini ada kaitan. Ada kaitan. Mulai dari reinkarnasi Syiah bisa jadi reinkarnasi Maulid. Atau lebih tepatnya begini, kita mencoba mengkaji sedikit dari sekian banyak pendapat tentang histori. Histori itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya sejarah. Sebenarnya kalau mau disebut sejarah agak kurang gaul sedikit. Kalau histori ada bahasa Inggrisnya sedikit. Tapi yang uniknya setelah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Histori Maulid Nabi. Harusnya memang begitulah keadaannya. Nah, kita akan coba angkat Bapak Ibu. Yang menjadi permasalahan kita adalah, yang menambah pekerjaan kita adalah ketika ditambah di belakangnya di Nusantara. Nah, itu menambah pekerjaan. Karena kita harus mencari referensi-referensi yang cukup dan termasuk referensi-referensi yang valid, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang ada baiknya kita mempelajari satu sejarah untuk mengetahui mengapa dan apa landasannya dan apa alasannya. Ini penting Bapak Ibu. Karena sejauh ini saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya
bisa kita keliling beberapa masjid, tidak usah masjid di Indonesia ini, yang berbicara tentang sejarah maulid itu tidak banyak. Mesti mereka berbicara pada aspek-aspek yang lain. Sehingga kalau berbicara tentang maulidir rasul, maulid atau maulidir rasul, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Maka malam hari ini saya akan ambil poin-poin utama yang akan kita coba angkat. Poin yang pertama, kesepakatan para ulama tentang maulidir rasul. Itu yang paling penting terlebih dahulu karena kita harus ambil poinnya. Kesepakatan para ulama terbagi pada dua. Dan jumhur ulama mengatakan dua ini masyhur dalam pandangan para ulama tentang maulidir rasul. Maulidir rasul itu bukan maulud, tapi maulid. Dia maulid sama maulud berbeda. Maulidin Nabi, kelahiran Nabi. Maulud atau mauludur rasul, perayaan kelahiran Nabi. Ini agak berbeda, konteksnya berbeda. Maka kesepakatan para ulama pada dua. Dalam tarikh, dalam sejarah, baik tarikh Ibnu Hisham, Ar-Rahiq Al-Makhtub, dalam Syiarul Alam An-Nubala misalkan, atau dalam sejarah yang lain, Haikal Hasan. Haikal Hasan ini bukan Haikal yang lain ya, tapi ini Haikal Hasan. Menuliskan buku tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ramadan Al-Buti dalam fikih sirah. Jadi saya sebutkan 5 referensi. Yang pertama dalam Haikal Hasan, yang kedua dalam Syekh Ramadan Al-Buti, yang kedua tarikh Ibnu Hisham, yang ketiga siapa namanya? Tarikh Ibnu Hisham, yang keempat ada Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian ada yang kelima, itu bisa kita kaji dalam Tarikh At-Tabari dan beberapa sejarah yang lain. Kenapa ini penting dikuliti? Kenapa ini penting untuk kita pahami? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama pada tanggal 12, yang kedua pada tanggal 13. Indonesia menggunakan tarikh 13, tanggal 13 Rabiul Awal, yang jatuh pada hari Senin. Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, ini hadis masyhur yang dijadikan landasan oleh para ulama. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul fabillahi fabifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrah wa huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah dalam Al-Quran, kata Allah, maka dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah lah, maka bagi kalian untuk berbahagia. Tapi ini ada kaitannya nanti dengan kalimat maulud. Kita kesampingkan dulu. Pada tanggal 12 atau tanggal 13, Indonesia menggunakan tanggal 13. Saudi Arabia ada yang 12, ada yang 13. Di beberapa negara yang lain ada yang mengambil tanggal 12, ada yang mengambil tanggal 13. Ini kesepakatan. Dan tidak ada yang keluar di tanggal itu. Tapi ada yang mengatakan tanggal 15. Ada, tapi tidak masyhur. Tidak masyhur. Ini penting untuk dipahami, ini sejarah. Karena malam hari ini bukan peringatan maulid, tapi lebih condong kepada sejarah daripada maulid. Maka kita harus kaji itu dulu. Dari awal dari situ. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masuk pada poinnya. Tanggal 12 atau 13 kita sepakati. Baik 12 ataupun 13, ini jumhur ulama, banyak ulama yang berpendapat yang berpegang pada tanggal tersebut. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian setelah selesai penentuan tanggal tadi yang disepakati oleh para ulama, sekarang barulah kemudian muncul pemahaman tentang hukum melakukan maulid. Hukum melakukan maulid. Oke Bapak Ibu? Hukum melakukan maulid. Pada aspek ini semua ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berbeda pendapat. Hukum maulid ini itu disampaikan dulu dalam konteks yang berbeda. Yang pertama ada 2 pemahaman. Yang pertama kelahiran Nabi. Yang kedua perayaan kelahiran. Harus dipahami. Yang pertama kelahiran Nabi. Yang kedua perayaan kelahiran. Maka yang dipermasalahkan yang mana? Kelahiran Nabi atau kesyukuran atas kelahiran Nabi atau perayaan kelahiran Nabi?
Ini poinnya penting di sini untuk dipahami dulu. Nanti tidak akan kelahi itu kalau sudah nampak titik temunya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau sudah tahu titik temunya dia nggak akan kelahi itu. Kenapa? Karena sudah tahu. Maka oleh segenap lembaga atau organisasi dan para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bid'ah. Bid'ah. Maulidir Rasul itu bid'atun. Perbuatan yang diada-adakan. Dalam bahasa sederhananya, bahasa kita disebut dengan inovasi dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Poin pentingnya dulu. Poin pentingnya. Jadi tadi poin pertama kita membahas tentang tanggalnya. Sekarang tentang hukumnya. Oke, tentang hukumnya. Nanti baru kita masuk sebelum menyelesaikan itu nanti kita masuk aspek sejarahnya. Yang kedua tentang hukum. Yang pertama mengatakan dalam konteks hukum tadi, yang pertama bid'atun. Mereka mengatakan inovasi dalam beragama yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kelompok ini Bapak Ibu sudah tahu dan saya tak perlu sebut. Ini teman-teman salafi atau orang-orang yang berpandangan itu semua adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan mereka anggap ini inovasi dalam beragama, tepatnya mereka katakan bid'atun. Yang kedua, dalam pandangan Muhammadiyah, sebenarnya tidak mengambil pandangan Muhammadiyah, tapi salah seorang tokoh daripada Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas, ketika saya bertanya langsung kepada beliau, apa pendapat Prof terhadap, ini kebetulan ulama daripada Muhammadiyah. Saya tanya apa pendapat Muhammadiyah atau Prof sendiri terkait Maulidin Nabi, perayaan Maulid Nabi. Beliau mengatakan, ini adalah tradisi. Tradisi kalau dikaji dalam konteks ketradisian, tradisi yang tak keluar daripada, yang tidak keluar daripada jalur syariat Islam, yang tidak bertentangan dari syariat Islam, ulama mengatakan mubahun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ulama mengatakan jalurnya kalau seandainya ini tradisi dalam pandangan, mohon maaf, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas mengatakan almarhum itu, ini adalah tradisi. Maka bisa dikatakan tradisi itu tergantung. Hukumnya tergantung. Kalau tradisi itu tidak keluar daripada jalur syariat, tidak bertentangan dengan agama, maka hukumnya mubah. Tapi bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah jika memang perbuatan itu sangat condong dan sangat bermanfaat, bisa mendatangkan kecintaan. Itu bisa menjadi sunnah. Maka dalam pandangan, mohon maaf teman-teman Nahdliyin, itu beranggapan bahwa Maulidin Nabi sunnatun. Bukan hanya sekedar tradisi, tapi sunnah. Nomor 3 tadi. Nah kita ambil 3 ini saja, tidak usah terlalu banyak. Karena ini representasi dari sekian banyak para ulama. Representasinya cukup 3 tadi. Yang pertama mengatakan bid'ah. Yang kedua mengatakan mubah. Yang ketiga bisa mengatakan sunnah. Kenapa kok dikatakan sunnah? Karena memang itu mengajak untuk cinta kepada Nabi. Tapi ada yang keempat, yang mengatakan haram jika perbuatan-perbuatan dalam tradisi Maulidin Nabi atau Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bernuansa kemaksiatan dan menentang Allah dan juga melakukan kesyirikan. Itu haram untuk dilakukan. Konteks sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Baik, ini hukum. Kenapa saya mengambil 4 ini? Ini representasi. Kalau dikaji dalam hukum yang sesungguhnya, Bapak Ibu, mohon maaf, tak selesai waktu kita. Nah, kita nanti tak sampai, protes pula Pak Yani nanti, kan? Tak sampai nanti pada sejarah dia tadi. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah dulu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, yang mau kita kaji ini maulid atau maulud? Historinya, sejarahnya. Kita mengkaji kesyukuran terhadap kelahiran. Itu tidak ada salah. Kesyukuran terhadap, rasa syukur terhadap kelahiran tidak ada salah. Maka kalimat maulid itu kelahiran. Maka orang yang ingin mengingat maulid, mengingat kelahiran Nabi, salah kah? Tak salah. Salahkah orang yang ingin mengingat kelahiran Nabi? Tak salah. Kemudian poin yang kedua, ada poin pada nomor 2 namanya maulud. Sekarang kita sebut. Ada orang-orang yang ingin melakukan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya kita sudah sampaikan tadi di awal dengan 4 hukum tadi. Nah, maka Bapak Ibu pandai-pandai menentukan kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga biar tahu jalur dia. Baik, sekarang kita masuk aspek sejarah. Dalam aspek sejarah saya sampaikan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Wah, ini mesti nih. Waktu Syiah itu referensinya. Tenang. Ini belum selesai. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan dalam pandangan beliau, dan Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsir dia mentafsirkan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayya. Ini adalah ayat yang berbicara tentang rasa syukurnya Nabi Isa atas kelahiran dia, yauma amut, kematian dia, kemudian yauma ub'as, dibangkitkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nabi Isa alaihissalam melakukan kesyukuran terhadap kelahiran dia. Sehingga kemudian kita ambil poin yang kedua. Adakah orang yang lahir, yang berbahagia dengan kelahiran Nabi selain daripada umat Muslim? Adakah orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi selain daripada umat Muslim? Ini sejarah. Harus tahu. Ada. Siapa dia? Siapa Pak? Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang pertama sekali berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, orang kafir, dan dia memang belum tahu akan kekafiran keponakan dia. Orang yang berbahagia sebelum orang Islam atau sebelum baginda Nabi dilahirkan, yang sangat menunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW atau kelahiran baginda Nabi, Abu Lahab. Apa bentuk kesyukuran dia? Bentuk kesyukuran yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah memerdekakan Suwaibah, budak daripada Abu Lahab, yang selama itu diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menjadi penjaga Siti Aminah yang ketika itu sedang mengandung anak yang dinanti-nanti oleh alam, yang dinanti-nanti oleh dunia. Siapa dia nama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim datang dalam mimpi ru'yah sadiqah Nabi Yusuf alaihi salam ketika berada di dalam sumur. Apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Didatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Yusuf, akan datang Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ini dalam sejarah. Ahmad itu siapa? Ahmad itu nama lain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran nama Nabi Muhammad ada 2. Satu Ahmad, yang kedua Muhammad. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini sejarah. Berarti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abu Lahab itu sangat senang, berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Lahab saja mempresentasikan, mengekspresikan kebahagiaan dia dengan kelahiran baginda Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah orang Muslim tak berhak membahagiakan diri dia dengan kelahiran orang yang dicintai dia? Ini pertanyaan. Nah, ini belum masuk sejarah. Tenang. Ini baru sejarah awal sekali. Nabi baru lahir tuh. Kan tak mungkin kita tunggu dia mati. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Ini ekspresi. Nabi Isa saja mengekspresikan. Tapi Nabi Muhammad SAW apakah mengekspresikan kebahagiaan dia atas kelahiran dia? Yang selama ini menjadi dalil bagi mereka tidak ada perbuatan Nabi. Baik, kita rujuk. Hadisnya masyhur, sangat terkenal. Bahkan tertulis dalam kitab Imam As-Suyuti. Saya lupa nama judul kitabnya, yang jelas tertulis. Salah satu karangan Imam As-Suyuti. Bahkan di dalam hadis Nabi, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, mengapa engkau puasa di hari Senin? Mengapa engkau berpuasa
Di hari Senin. Kemudian dijawab oleh Nabi. Pada hari itu yauma wulidtu fih wa yauma ub'atsu fih. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu aku dibangkitkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Nabi oleh para ulama berpendapat, terkhusus pada ulama hadis, berpendapat itu adalah representasi. Representasi itu bahasa lainnya adalah mengekspresikan atau Nabi melakukan, Nabi mensyukuri kelahiran dia setiap pekan pada hari Senin. Nanti kita ambil poinnya. Pada hari Senin. Mensyukuri. Bukan memperingati, tapi mensyukuri. Nanti apakah ada kaitannya mensyukuri dengan memperingati? Nanti kita coba jabarkan. Dah Bapak Ibu ya. Nabi mensyukuri kelahiran dia di hari Senin dengan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu lahir di hari apa? Wah, aku lahir hari Sabtu. Puasalah setiap pekan. Itu kalau pengen mensyukuri kelahiran. Kalau pengen mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu bentuk peringatan atau itu bentuk kesyukuran? Oleh para ulama dikatakan, orang yang mensyukuri kelahiran dia sama saja dia sedang memperingati kelahiran dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Berarti hukum ulang tahun boleh. Ini lain cerita. Maka makna maulud dan makna maulid tidak bisa diterjemahkan dalam arti ulang tahun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tak bisa diartikan ulang tahun. Ulang tahun itu tradisi dia panjang. Dan tradisi ulang tahun ini dibawa oleh Barat Eropa. Dan ini dibawa oleh kaum-kaum Nasrani. Kaum-kaum Nasrani yang memang, mohon maaf, mencampur adukkan unsur keagamaan dengan unsur seperti ini. Sehingga mohon maaf, secara sejarah itu tidak bisa disatukan antara maulid dengan ulang tahun. Ulang tahun itu apa? Mengulang tahun. Dan ini maulid, kelahiran. Sehingga yang dipermasalahkan sebenarnya melakukan ulang tahun Nabi. Atau memperingati ulang tahun Nabi. Pada konteks inilah orang berbeda pendapat. Sesungguhnya tidak ada namanya mengulang atau memperingati ulang tahun Nabi. Ini sejarah. Baik. Kemudian kita masuk. Kita masuk urut dari masa Isa sudah, kemudian Abu Lahab sudah, Nabi sudah. Nabi sendiri berpuasa di hari Senin. Oleh para ulama, sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada dalil yang kedua yang dilakukan. Dalil yang kedua itu, qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrah wa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Itu kelahiran Nabi bagian daripada keutamaan yang Allah berikan. Kelahiran Nabi bagian daripada rahmat yang Allah turunkan. Maka kata Allah, dengan itu falyafrah, berbahagialah kalian, kata Allah. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian bisa buat dalam perkumpulan-perkumpulan itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalil inilah yang dijadikan landasan oleh para ulama atas kebolehannya melakukan maulid atau peringatan maulid Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita masuk sejarah. Sejarah daripada Maulid Rasul atau peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kelahiran Nabi semua orang sudah melakukan. Banyak yang berpuasa Senin. Tapi ternyata juga banyak yang tak tahu kalau Nabi berpuasa Senin itu mengingat kelahiran dia, kelahiran Nabi. Sekarang sudah banyak yang tahu karena sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadis dia. Sekarang bagaimana model sejarah pertama sekali peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan model yang berbeda. Itu saja poinnya.
Bukan pada poin yang lain. Itu saja poinnya. Sahabat Nabi siapa yang tidak puasa Senin Kamis? Tak ada. Rata-rata sahabat Nabi berpuasa Senin Kamis. Artinya sahabat Nabi sudah tahu. Sahabat Nabi, kenapa kok sahabat Nabi tidak memperingati Maulid Nabi? Ya jelas tidak memperingati mereka puasa di hari Senin seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan mereka sadar tidak mungkin sahabat tidak tahu. Kenapa? Karena hadis itu masyhur. Dan hadis itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang bertanya kepada Nabi, kenapa puasa di hari Senin? Yang sahabat Nabi. Yang kedua, masuk pada setelah sahabat, ada fase selanjutnya yang disebut dengan fase tabi'in. Oke Bapak Ibu? Baik. Pada masa fase tabi'in terjadi perbedaan pendapat. Saya akan urut Bapak Ibu. Agak susah sedikit. Ini gara-gara Pak Yen, dia harus baca buku. Harus baca jurnal. Baik. Oh bukan. Mana dia? Baik. Pada masa dinasti Abbasiyah. Ini pandangan yang pertama dalam urutan sejarah. Dalam urutan sejarah. Yang pertama sekali mengadakan peringatan Maulid Nabi pada masa dinasti Abbasiyah. Oke Bapak Ibu, pada masa dinasti Abbasiyah. Siapa dia? Seorang khalifah bernama Khaizuran binti Atha dari khalifah Abbasiyah. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Raja Muzaffar Abu Said. Pendapat yang ketiga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang keempat, pada masa Syiah Fatimiyah, atau lebih tepatnya dinasti Fatimiyah, yang dijadikan dalil oleh sekian banyak orang yang tidak menjalankan, yang tidak melakukan peringatan Maulid Nabi. Mereka katakan tradisi itu bermula dari tradisi Syiah. Jadi ada 4. Itu yang baru saya sebutkan. Baik, saya urut lagi. Sekarang saya urut Bapak Ibu per tahun, per abad. Biar agak enak sedikit. Perkembangan sejarah Maulid. Ini yang nak ditulis-tulislah. Biar nanti pas ada orang bertanya, mana sejarah? Baca katanya. Kan gitu enak. Kan tak mungkin pula. Baik Bapak Ibu, perkembangan sejarah Maulid. Yang dimaksud adalah perkembangan sejarah peringatan Maulid Nabi dengan model-model tertentu. Oke Bapak Ibu? Baik. Yang pertama, pada abad ke-10 Masehi, dinasti Fatimiyah. Pada abad keberapa Bapak Ibu? 10. Dinasti Fatimiyah, Syiah Islamiyah. Ini tidak disebarkan hanya untuk lokal Mesir saja dalam sejarah. Dan ini Bapak Ibu diambil oleh sebagian kalangan termasuk para ulama-ulama Mesir mengatakan demikian. Yang kedua, tersebar luas pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1137 sampai 1193 Masehi. Ini gara-gara Pak Yendi ini. Pemimpin Sunni ketika itu. Salahuddin Al-Ayyubi, tahu Bapak Ibu siapa dia? Siapa Bapak Ibu Salahuddin Al-Ayyubi? Oh ini orang paling terkenal ini Bapak Ibu. Salahuddin Al-Ayyubi ini. Sangat terkenal. Dan dia termasuk orang yang panglima paling mengerikan ketika itu. Raja yang paling baik. Yang paling disebut, dipuji-pujilah. Baik oleh kedua belah pihak. Tetapi pada masa itu Bapak Ibu terjadi satu kejadian. Yang disebut dengan Perang Salib. Pada masa siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Apa tujuan ketika itu dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, memperkuat semangat keagamaan dan persatuan umat Islam yang ketika itu mereka berada dalam perang salib. Kondisi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di Nusantara, nanti biar cepat betul kan, habis pula waktu nanti. Baik Bapak Ibu. Jadi dalam perang salib itu umat Islam kondisinya seperti apa? Umat Islam kondisinya terombang-ambing. Ketakutan cukup terjadi. Jangan salah.
Ketakutan juga cukup terjadi pada umat muslim. Sehingga dalam perang salib tersebut, Salahuddin punya ide. Bagaimana dengan peringatan maulid Nabi untuk memperekat umat. Karena dalilnya, alasannya melakukan peringatan itu kelak dari sekian masa, sekian abad itu sama. Untuk mempersatukan umat muslim. Yang kedua, kata Salahuddin Al-Ayyubi, inspirasi dan motivasi dalam mengenang teladan dan keberanian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beberapa hari ini Bapak Ibu saya melaksanakan kegiatan Maulid, itu saya sampaikan Bapak Ibu. Kita bukan memperingati tanggal kelahiran Nabi saya bilang. Tapi kita hari ini khusus. Kenapa saya katakan hari ini? Kita harus memperingati bagaimana perjuangan Nabi menegakkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menegakkan nilai-nilai agama, menjunjung tinggi Islam, peradaban Islam itu. Hari ini peradaban Islam itu merosot. Sama keadaannya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ketakutan, ketidakbersatuan umat muslim, terpecah belahnya umat muslim. Dibuatlah salah satu sarana oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengangkut kembali persatuan umat muslim. Maka mengenang perjuangan Nabi dan keberanian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa banyak dalam catatan sejarah Nabi berperang? Ini saya kasih tahu Bapak Ibu, sebelum Nabi dibaiat menjadi Nabi, Nabi baru berumur masih sangat belia, masih sangat muda, Nabi terlibat dalam satu perang. Nama perangnya Perang Fijar. Lain waktu kita bahas itu perang. Karena tak masuk dalam sini. Lain cerita nanti, panjang keluar. Baik, yang ketiga. Tadi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1137, kemudian 1993. Mulai populer di kalangan umat Islam di belahan dunia abad ke-12 dan abad ke-13 Masehi. Siapa yang mengadopsi ini? Yang mengadopsi perbuatan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah itu kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam. Saya ambil contoh. Yang pertama, negeri Saudi Arabia, atau lebih tepatnya Arab. Bukan hanya Saudi Arabia saja, tapi Arab. Dulu Bapak Ibu, Saudi Arabia memperingati Maulid Nabi. Saya kata, kok bisa Ustaz? Ya, pernah saya tanya, pernah. Dan saya juga pernah tahu itu Bapak Ibu. Saya tanya sama guru saya waktu di Mekah itu, pernah enggak di Mekah ini terjadi peringatan Maulid Nabi? Oh pernah, sebelum berubah mazhab. Ketika mazhabnya Imam Syafi'i itu dilakukan. Pada masa Imam Abu Hanifah kalau saya tak salah juga dilakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada indikasi tersebut melakukan peringatan Maulid Nabi. Tapi tenang Bapak Ibu, Abdurrahman As-Sudais sudah melakukan ceramah di Masjidil Haram untuk memperingati Maulid Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah ke tak salah boleh lihat di Facebook saya, sudah ada video yang tersebar dalam bahasa Arab itu. Kalau Bapak Ibu mau cek lah. Yang kedua Afrika Utara. Afrika Utara. Kemudian yang ketiga Asia Tenggara. Dalam sejarah ternyata sebenarnya bukan hanya 3 saja. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang lain sudah mengadopsi itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang kita masuk poinnya Bapak Ibu. Sudah tak sabar nih Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang Bapak Ibu kita masuk. Dalam pandangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, tata cara bersyukur dalam memperingati kelahiran baginda Nabi dilakukan oleh Nabi berpuasa, dan itu tercantum sebagaimana dilakukan oleh Isa. Tetapi peringatan seperti yang terjadi hari ini, kata beliau, itu dimulai pada masa dinasti Abbasiyah. Sejalan dengan yang pertama tadi kita sampai. Ini pendapat-pendapat yang saya sampaikan. Sejalan dengan yang kita sampaikan tadi. Tapi kata beliau, berbeda orang. Kalau dinasti Abbasiyah yang tadi, itu siapa namanya? Siapa Bapak Ibu namanya? Yang tadi kita sampai di awal? Lupa Ustaz. Oke, Khaizuran. Tapi kalau yang menurut pandangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam pandangan beliau,
itu bukan Khayzuran, tapi Al-Hakim Billah. Siapa nama Bapak Ibu? Al-Hakim Billah. Pemerintah Al-Hakim Billah melakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara, ini dia Bapak Ibu, keluar bersama permaisuri dia. Kemana dia keluar bersama permaisuri dia? Bukan keluar kemana-mana, keluar bersama permaisurinya menuju masyarakatnya untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara, ini di Mesir ketika itu, dengan cara membuat makanan atau yang disebut dengan boneka-boneka manisan. Atau manisan-manisan itu yang digambar-gambarkan boneka, dibuat seperti boneka, dan mereka akan makan bersama. Kebiasaan itu, tradisi itu disebut dengan Arasil Maulid di Mesir ketika itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau merujuk, bisa jadi dinasti Fatimiyah mengadopsi itu, bisa jadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita masuk poinnya Bapak Ibu. Poinnya. Dalam beberapa literatur Bapak Ibu, saya sudah mencari Bapak Ibu. Ini termasuk menyakitkan bagi saya. Karena memang literatur-literatur tentang Nusantara itu tidak banyak yang menuliskan sebenarnya. Yang menuliskan tentang masuknya sistem masuknya peringatan, model-model peringatan Maulid Nabi ini ke Nusantara itu sebenarnya tidak banyak yang menulis. Tetapi ada beberapa literatur dalam jurnal dan beberapa buku yang saya ambil terkhusus pada munculnya yang disebut dengan Wali Songo. Tapi sebelum kedatangan Wali Songo itu di Nusantara terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya angkat. Terjadi ketika itu di Nusantara perubahan. Kalau dalam bahasa lainnya itu perubahan budaya, tradisi-tradisi. Yang ketika itu tradisi-tradisi dia lebih pada mengadopsi kepada agama Buddha dan Hindu. Dan ketika itu ada salah seorang raja yang menolak untuk menegakkan Islam. Dan raja tersebut juga menolak akan masuknya Islam. Sehingga Wali Songo berpikir bagaimana cara memasukkan nilai-nilai agama dan keislaman ini ke dalam di tanah Jawa. Maka dilakukanlah oleh para ulama. Wali Songo itu masuk pada yang pertama seni, yang kedua budaya, yang ketiga peringatan Maulid Nabi. Karena yang ketika itu yang bisa mengadopsi dia. Tetapi dengan gaya yang berbeda. Gaya yang berbeda yang seperti apa maksudnya? Gaya yang berbeda itu mereka lakukan dengan model syahadatin yang hari ini disebut dengan skatenan. Tahu Bapak Ibu skatenan? Skatenan itu tradisi Maulid Nabi dengan bersyahadat. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan syahadatin ini, orang senang dan datang dalam tradisi budaya. Dicampurlah tradisi budaya itu untuk memperingati Maulid Nabi. Nah di situ dimasukkan nilai-nilai Islam, dan ketika orang mengetahui nilai Islam, disitulah ada orang-orang yang bersyahadat. Singkat cerita Bapak Ibu, makanya muncul di tanah Jawa itu ada yang disebut dengan Arab maklum, bukan. Islam abangan. Atau Islam apa lagi namanya? Islam kejawen. Mereka Islam secara lisan, tapi mereka tak sholat. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada sejarah tadi. Yang penting ketika itu mereka berislam dulu. Mau mereka menerima dulu. Sehingga Bapak Ibu tak salah. Ketika salah seorang murid daripada Sunan Kalijaga, ketika Sunan Kalijaga mengajak murid dia mencuri rumah para konglomerat, diambil oleh Sunan Kalijaga harta dia, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Terkhusus ketika itu konglomeratnya Belanda. Kemudian apa yang dilakukan? Bertanyalah murid daripada Sunan Kalijaga kepada Kalijaga tadi, kepada Sunan Kalijaga.
Apakah Islam mengajarkan seperti ini? Kata Sunan Kalijaga, tidak. Kelak akan muncul golongan-golongan yang akan membenarkan atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah. Bapak Ibu tidak bisa salahkan ketika itu Sunan Kalijaga. Itu kondisi ketika itu Bapak Ibu. Dan tidak bisa. Tidak bisa kita menyalahkan begitu saja, tak bisa. Itu kondisi. Karena ketika itu orang tidak akan menerima Islam dengan gaya-gaya yang mohon maaf pragmatis. Kita ambil contoh di Makkahul Mukarramah. Kenapa ketika itu tidak diharamkan ketika di Mekah, tidak diharamkan zina? Kenapa tidak diharamkan khamar? Kenapa tidak diharamkan riba? Dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi jahiliyah tidak diharamkan. Yang dilakukan oleh Nabi ketika di Mekah cuma satu. Bagaimana merubah patung-patung itu menjadi Tuhannya Allah. Artinya apa? Mereka tidak lagi menyembah patung, tapi mereka menyembah Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga mohon maaf karakter masyarakat Mekah ketika itu menolak sedemikian rupa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya karakter orang Mekah terkenal dengan keras. Kalau di Mekah itu sebutannya haram, haram, haram gitu. Betul Pak Imam ya? Tapi kalau di Madinah tidak. Orang sudah mendengar Islam dan bahasa lainnya sudah lebih berakal lah kan begitu. Lebih beradab. Sebenarnya nggak begitu juga ya, tapi kan mereka juga nggak paham bahasa Indonesia, jadi aman aja lah sedikit. Jadi Bapak Ibu, ketika di Madinah itu lain cerita. Orang Madinah, orang Yasrib sudah mengenal Islam. Nabi datang ke Madinah, orang tidak lagi bersyahadat, tapi karena orang sudah pada masuk Islam, sudah mendengar Islam. Yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika sampai di Madinah, turunlah ayat-ayat tentang apa? Tentang hukum riba, zina, kemudian nikah beda agama, kemudian zina, khamar, keharaman khamar dan lain sebagainya. Itu semua turunnya di mana? Turunnya di Madinah. Kenapa kok turunnya di situ? Masyarakatnya sudah beragama, masyarakatnya sudah percaya kepada Allah. Hanya saja pendekatan yang dilakukan oleh Nabi menggunakan pendekatan persuasif. Apa maksudnya? Nabi mendekat kepada masyarakat tadi. Disampaikan kepada Nabi. Karena kalian sudah berislam. Di dalam Islam ada aturan. Apa itu aturannya Nabi? Disampaikan turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya khamar itu tidak baik. Tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik. Kalian boleh, kata Nabi begini. Jangan kalian dekati solat kalau kalian sedang mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Tak disebutkan langsung haram, tak disebutkan. Itu ayat pertama turun itu. Maksudnya tentang khamar. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selesai pengucapan itu, turun ayat selanjutnya. Sesungguhnya khamar itu perbuatan setan, gitu deh. Kan kalau sudah kencang begitu kan lain cerita. Akhirnya apa? Muncul tahapan ketiga, pengharaman khamar. Berarti berapa kali tahapan dia? 3. Riba berapa kali? 3. Zina begitu juga. Meskipun tidak 3. Tapi ayat yang pertama kali turun tentang zina itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Orang-orang yang berzina, baik laki-laki perempuan yang muda. Disebutin satu-satu. Artinya apa? Karakternya muda. Yang berzina, mereka-mereka dirajam. Tapi kemudian begitu juga pada ayat selanjutnya. Tentang orang tua. Yang kelak ayat ini dihapus. Karena sudah ada ayat yang umum. Tentang pengharaman zina. Asy-syaikhu was-syaikhatu iza zanaya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali cambukan. Tapi kemudian ayat yang terakhir saya bacakan tadi dihapus. Ayatnya dihapus, maknanya tetap. Karena apa? Karena sudah ada ayat yang lain. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada orang yang berzina, baik tua maupun muda, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau dia berzina, maksudnya ini yang sudah menikah ini kalau selingkuh, tapi tidak nikah 2. Selingkuh dia misal, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini turun Pak. Dan Islam datang ke Madinah itu tidak sembarangan. Akhirnya apa? Nabi tidak langsung mengharamkan sesuatu. Sama ketika kejadian itu dilakukan atau dilakukan oleh para wali songo. Tidak bisa.
ketika mereka langsung menyebarkan Islam kemudian mengatakan ini haram, ini halal, tidak bisa, maka tertolak seperti yang dilakukan oleh Fadlan Okbah. Ustadz Fadlan Gramatan. Itu jelas. Dia tak langsung katakan itu haram, dia tak langsung dia katakan itu Tuhan itu salah. Tapi dia ajak orang ke kamar ke sungai. Kemudian mereka mandi dengan sabun. Tahu orang kelembutan itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengajak orang itu penuh dengan kelembutan dan kesabaran. Mengajak orang. Tapi kalau sudah masuk Islam dah tahu dia, tapi tetap dia mohon maaf melakukan kemungkaran, perlu juga kadang-kadang kita keras sedikit-sedikit. Tahu itu haram tapi masih dibuat, itu muskilah bagi kita tuh. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitannya masuknya ke Nusantara? Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Di Nusantara, Maulidir Rasul atau peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Nusantara diperkenalkan oleh ulama dan para pedagang muslim yang datang dari Timur Tengah dan India dalam sejarah. Tapi sejarah ini artinya sejarah itu tergantung kepada penulis. Jangan ditelan mentah-mentah. Tapi setidaknya ini bisa dijadikan acuan. Dalam literatur resmi jurnal itu dituliskan demikian bahwa masuknya peringatan Maulid Nabi itu dibawa oleh para ulama dan pedagang muslim yang datang dari Timur Tengah dan India. Pada masa siapa? Pada masa Kesultanan Demak dan Kerajaan Islam Jawa pada abad ke-15. Itu tulisannya begitu. Sabar. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah momentum penting sejarah Islam. Artinya apa? Mereka ingin tunjukkan betapa pentingnya sejarah Islam, betapa pentingnya nilai-nilai keislaman. Yang kedua, tujuan para ulama ketika itu dan para pedagang muslim ketika itu menyebarkan atau melakukan peringatan Maulid Nabi untuk mempersatukan umat muslim, untuk mengenalkan Islam dan mengenalkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Apa bentuk tradisi yang dilakukan oleh mereka? Bentuk tradisi yang dilakukan, satu, skatenan atau syahadaten tadi. Kemudian tradisi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Jadi Bapak Ibu, tradisi skatenan atau syahadaten tadi itu dilakukan di Yogyakarta dan Surakarta dalam kesultanan mereka. Dan ini masuk dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Terakhir Bapak Ibu, pada tahun 1967, kalau saya tak salah, ya betul, 1967, Insinyur, siapa namanya tadi? Enggak lupa sedikit. Enggak boleh pula kita lupa Pak. Oke, pada tahun 1967, Presiden Soeharto menetapkan hari kelahiran Nabi atau peringatan Maulidir Rasul itu menjadi salah satu hari libur nasional. Apa tujuannya? Agar umat muslim Indonesia bisa berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah masuk. Dari mana dapatnya? Latar sejarah Bapak Ibu. Latar sejarah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada sejarah yang lain, Malaysia, kemudian Thailand. Saya ambil Thailandnya, lebih tepatnya Thailand Patani. Apa? Patani, Thailand Selatan kalau saya tak salah. Itu juga sama Bapak Ibu. Jadi dulu Bapak Ibu, kekuatan kerajaan Islam itu tidak hanya di Indonesia. Tapi mereka sampai ke jalur Nusantara. Karena dulu orang tidak kenal Indonesia. Indonesia ini dikenal dengan Nusantara. Dalam bahasa lainnya disebut dengan Jawi. Bukan Kobau. Jawi. Tahu Jawi? Jawi itu adalah bahasa aksara Nusantara. Artinya Melayu. Nah, ini sejarah nih Bapak Ibu. Profesor Dr. Sayyid Naqib Alatas menuliskan dalam tulisan dia yang terkenal tentang Nusantara. Aksara dia adalah Melayu dan itu disebut dalam Nusantara, disebut dalam aksara Melayu, disebut artinya Jawi.
Dan itu Bapak Ibu oleh para arkeolog, bukan arkeolog, para peneliti filologi dan sejarah sangat mengagumi. Ternyata aspek Melayu ini itu menjadi aspek penelitian yang paling unik dan bisa memuaskan bagi para peneliti. Karena apa? Ternyata di dalam sejarah Melayu Nusantara banyak sekali sesuatu yang belum ditemukan dan bisa dikembangkan dalam aspek keagamaan. Termasuklah salah satunya sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang Bapak Ibu sebelum kita tutup, pada abad ke-14, 1404, Wali Songo melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Raja Hindu dan Raja Hindu di Jawa ketika itu tengah melakukan perbuatan melanggar aturan Islam. Mereka maraknya tradisi Hindu Buddha pada masa itu seperti pengorbanan berupa penyembelihan hewan kurban sebagai tolak bala. Jadi Bapak Ibu tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam seperti melakukan mohon maaf tolak bala tersebut itu dilakukan dan ini terjadi Bapak Ibu dan saya temukan. Sekarang masih ada. Jadi dicari kerbau tadi, jawi tadi, kobau tadi, itu jawi tadi itu dibunuh disembelih dalam rangka menolak bala. Artinya apa? Diberikanlah darah ini kepada tempat tersebut jangan sampai nanti bala datang atau apapun penyakit datang dan lain sebagainya. Sehingga negara tersebut atau kampung tersebut sejahtera dan lain sebagainya. Oh begitu. Dan itu tradisi. Oleh Wali Songo mereka datang. Kemudian mereka buat satu kegiatan yang sangat memungkinkan ketika itu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak yang saya paparkan Bapak Ibu. Siapa yang mau mengambil kesimpulan? Mesti bingung mau menyimpulkan bagaimana. Setidaknya Bapak Ibu secara sejarah perkembangan Maulid Nabi tadi itu berbagai macam ragam. Hanya saja Bapak Ibu yang tidak diinginkan oleh Islam adalah, perlu kita sampaikan Bapak Ibu, yang tidak disukai oleh Islam adalah peringatan Maulid Nabi yang sudah keluar daripada jalur syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa Maulid Nabi ini kita tekankan bukan pada aspek sunnah atau bukan sunnahnya, tapi ini adalah aspek sejarah yang dilakukan, maka masuk dalam kondisi tradisi atau adat istiadat yang ketika itu dijadikan untuk memperekat umat muslim ketika itu dan umumnya umat-umat yang lain yang bisa diajak bekerja sama seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam piagam Madinah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan tentang Nusantara. Ini selesai Bapak Ibu. Hari ini sudah sampai pada bagaimana cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti perkataan Nabi, addibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkan anakmu 3 perkara. 1 cinta kepada Nabi, 2 cinta kepada ahlu baitin Nabi, yang ketiga cinta kepada qiraatil Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.